Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau melanjutkan doa malam kami hari ini. Mohon Tuhan yang terus memberikan perlindungan dan pimpinan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Kita menyelesaikan doa malam kita hari ini, dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan lagi. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Agus Santoso di Wirosari. Ya, Pak Agus Santoso di Wirosari itu mengirimkan video TikTok kepada saya, pada kami, dan di video TikTok itu ada sesuatu yang dipertanyakan. Jadi setelah saya perhatikan, maka di video TikTok itu ada sebuah kebaktian rupanya. Gambar depannya itu adalah kebaktian di mana diikuti oleh banyak orang seperti itu, dan ada seorang pendeta yang berkhotbah, dan di situ dituliskan pendeta yang berkhotbah itu bernama Pendeta HT. Saya menyebut aja begitu, ya, karena nggak enak bagi saya sendiri menyebutkan dengan jelas. Walaupun saudara bisa mencarinya di TikTok sendiri, silahkan. Tapi saya untuk membahasnya ini saya pakai inisial aja, inisial, ya. Jadi Pendeta HT dari sebuah gereja. Di situ juga dituliskan gerejanya dengan lengkap, saudara. Dan TikTok itu rupanya dikirim oleh salah satu gereja, seperti tertulis sinodenya di situ itu. Nah, itu dari Palembang. Dan video TikTok itu lamanya hanya sekitar 24 detik, saudara. Tapi pendeta yang berkhotbah ini kalimatnya mengatakan semacam ini. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Pak Agus Santoso. Jadi pengkhotbah itu mengatakan, selidiki imanmu, selidiki Alkitabmu, cari di mana Alkitab mengatakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga. Dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada, saudara. Nah, dikatakan seperti itu. Jadi kalimatnya ini saya sitir persis seperti yang diucapkan di situ. Nah, Pak Agus Santoso mempertanyakan, memang ini benar. Jadi Injil yang ditawarkan itu bukan untuk kalau mati masuk surga. Ini kan menimbulkan pertanyaan. Dan di situ dituliskan bahwa video TikTok itu ada tulisannya part 1 atau part 1. Jadi itu bagian 1. Dalam gambaran saya mestinya ada video TikTok bagian 2 gitu loh. Nah, makanya renungan sore hari ini saya beri judul pengajaran tentang masuk surga, ini juga bagian 1. Saya ingin menjawab ini dengan paling tidak dengan 2 bagian gitu ya, atau ini part 1, sekarang part 1 dulu. Jadi ini kan yang menjadi pertanyaan nantinya kan begini, loh, Injil itu kan sudah jelas berkata bahwa siapapun yang meninggal dalam Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan dan sebagainya. Itu ada ayat-ayat yang besok kita teliti.
Tapi kok di sini ini pengkhotbah yang didengarkan oleh banyak orang, bahkan mengatasnamakan sinode tertentu dengan jelas dan keluar di media sosial lagi. Ya, menyatakan bahwa suruh mencari, jadi bunyi kalimatnya tadi kan, selidiki imanmu, selidiki Alkitabmu, cari di mana Alkitab mengatakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga. Dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada saudara. Nah, jadi dikatakan semacam itu. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti renungan malam ini untuk lebih bijak dan menggunakan hikmat Tuhan dulu menanggapi setiap apa yang kita terima dari media sosial. Jadi seperti Pak Agus Santoso ini mempertanyakan, ini bagus ini. Jadi kita bahas di sini. Ya semacam ini. Tapi tidak ditelan mentah-mentah semacam itu. Karena nanti kecuali hal ini akan ada banyak banget berita-berita yang sering dibuat ngebum, sering dibuat maksudnya meledak seperti itu supaya mempengaruhi banyak orang. Dan kalau mempengaruhi banyak orang itu pembuatnya jadi senang, puas karena maksudnya tercapai. Dan ada juga yang bermaksud untuk pansos sebetulnya, panjat sosial. Jadi supaya banyak yang nonton, kalau banyak yang nonton dia diuntungkan dari segala sesuatunya. Nah, tapi saudara-saudara, hal-hal yang semacam ini yang kadang-kadang mengesampingkan kebenaran. Nah itu loh, mengesampingkan kebenaran, bahkan ada video-video yang direkayasa tidak seperti aslinya. Nah ini yang bahaya saudara. Nah makanya untuk yang pertama ini saya ingin mengajak saudara sekalian bersikap begini. Dalam kita menanggapi khususnya informasi dari video TikTok yang dikirim kepada saya oleh Pak Agus Santoso, saya sengaja tidak menampilkan di sini. Kalau saudara mau cari silahkan cari sendiri, tapi saya tidak mau menampilkan di sini videonya karena nanti ikut menyebarluaskan namanya. Padahal saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersikap bijak dalam hal ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita membaca lebih dulu firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 21. Surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 21 menjadi dasar dari renungan kita dalam menjawab pertanyaan Pak Agus Santoso. Jadi bunyinya begini, firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, sekarang mari kita mencermati, mengkritisi atau menguji. Lebih tepat saya suka menggunakan istilah mencermati gitu ya. Yang pertama kita cermati dari sisi teknis dulu saudara ya. Dari sisi teknis. Nah, besok akan kita cermati dari sisi isi video itu sendiri. Tapi dari sisi teknis, ini video TikTok ini hanya 24 detik. Wah, jadi itu kurang memadai kalau kita jadi menyimpulkan. Lalu berkata, oh ini pendeta HT, ini pendeta yang tidak benar. Masa dia mengatakan bahwa Injil itu tidak menawarkan kalau mati masuk surga. Tidak ada di Alkitab katanya seperti itu. Wah itu kan salah itu. Nah untuk mengatakan salah dan benar kalau menurut saya tunggu dulu. Terlalu singkat ini video ini. Hanya 24 detik dan rupanya diedit oleh seseorang dimasukkan di TikTok. Nah sehingga pertanyaannya adalah apakah pengkhotbah yang bersangkutan memang memaksudkan seluruh isi khotbahnya itu seperti itu? Nah ini menjadi pertanyaan. Karena bisa juga kan, contohnya begini contohnya. Katakanlah si pengkhotbah itu sebetulnya seluruh kalimatnya begini. Ini contoh ya. Saudara-saudara, saya itu sempat mendengar dari
seseorang, katakanlah disebutkan namanya, seseorang itu namanya Anu. Nah, si Anu ini berkhotbah berkata seperti ini. Coba selidiki imanmu, selidiki Alkitabmu, cari di mana Alkitab mengatakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga, dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak ada, saudara. Enggak ada, saudara. Nah, itu yang saya dengar dari sahabat saya, namanya si Anu. Itu seperti itu kan salah. Lah, kalau pengkhotbah ini, pendeta HT ini, katakanlah ini mengatakan semacam itu. Nah, ini kan berarti penggalan kalimat yang kemudian dimasukkan di TikTok yang hanya 24 detik ini kita bisa disesatkan atau keliru dalam memvonis. Kita memvonis, wah ini pendeta HT ini enggak benar, ini pengkhotbah ini gitu. Nah, tapi ternyata dia kalimatnya ini tadi contoh. Saya tidak tahu bagaimana khotbah keseluruhannya karena belum menemukan, saudara ya, khotbahnya secara utuh. Kalau menemukan khotbah secara utuh, nah itu baru kita bisa mengambil kesimpulan. Tapi mari kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk video ini, tetapi segala sesuatu yang kita terima dari media sosial. Media sosial itu sekarang, waduh, ini kalau menurut saya sepertinya hampir separuh yang ada itu sekarang ini sudah tidak murni, saudara. Makanya saya kalau ingin mencari berita yang benar, ya saya cari channel-channel berita resmi, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya berita-berita yang melalui stasiun televisi atau surat kabar tertentu yang sekarang ini juga masuk di media sosial. Tapi kalau yang memasukkan itu TikTok, kemudian hanya orang-orang yang iseng, orang-orang yang mempunyai maksud tertentu untuk pansos, untuk supaya terkenal, untuk apa ya, pokoknya tujuan-tujuan yang remeh-temeh semacam itu, wah kita harus hati-hati. Jangan mempercayai secara penuh itu. Itu menurut saya, itu sesuai dengan firman Tuhan kan? Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan pakailah yang baik. Nah, apalagi kalau di sini dituliskan, di situ ada tulisan kecil banget ya saudara ya. Part 1 gitu. Wah, ini kan berarti video TikTok ini bisa dibilang belum selesai. Mungkin masih ada part 2-nya atau bagian 2. Nah, bagian 2 itu seperti apa? Saya mencarinya belum ketemu, tidak bisa saya mencari. Mungkin karena saya belum ahlinya saja. Kalau ada saudara-saudara yang mendengarkan renungan malam ini dan lebih ahli dalam soal gadget ya saudara ya, karena sekarang ini saya mengakui orang-orang muda dan teman-teman yang lain lebih lihai dari saya. Kalau saya itu menggunakan hanya apa yang penting-penting aja seperti itu saudara ya. Tapi kalau mencari hal-hal yang seperti ini sampai ke sumber aslinya, saya belum lakukan ya. Nah, silakan kalau nanti ada yang ketemu, katakanlah misalnya ada part 2. Nah, part 2-nya isinya seperti apa? Nah, besok kita akan lihat seperti itu, saudara ya. Atau mungkin ketemu dengan video khotbah ini secara keseluruhan. Jadi nanti kalau sudah ketemu, nanti kita bisa mendengarkan mulai dari awal sampai akhir. Lalu yang dimaksud oleh pengkhotbah yang bersangkutan itu sebetulnya pokok bahasannya apa dan kesimpulannya apa. Nah, itu baru kita bisa berbicara dengan benar. Tapi kalau hanya sampai di situ, wah ini bagi saya tidak bisa mengambil kesimpulan dalam hal ini. Kalau kita mau mengambil kesimpulan bahwa pengkhotbah itu
memang mengkhotbahkan bahwa di seluruh isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu Injil yang kalimatnya bunyinya Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga itu tidak ada. Nah gitu, kalau itu yang terjadi ya mari besok kita bahas itu. Dan mau tidak mau memang saya besok juga ingin membahas hal ini. Entah yang dimaksudkan oleh pembicara itu memang seperti itu atau sebetulnya bukan seperti itu. Nah hanya karena ini sudah terlanjur sampai di media sosial dan dilihat banyak orang, buktinya sampai dipertanyakan semacam ini, ya sudah, ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati dan harus kita kritisi, saudara ya. Paling tidak dengan kasus ini saya bisa mengajak Bapak Ibu Saudara, karena kita ini juga dalam renungan ini menggunakan media sosial kan, kita menggunakan media internet untuk bersekutu, untuk mendengarkan renungan-renungan, untuk saling komunikasi, memberikan kabar satu sama lain dan seterusnya. Nah, tapi tetap yang namanya media sosial ini ternyata siapapun bisa menggunakannya dengan bebas. Nah, itu yang berkali-kali saya katakan, bahkan juga saudara-saudara yang ada di channel renungan ini, kalaupun diganggu orang, saya menganjurkan untuk tidak usah merasa terganggu. Karena memang kita sedang mengadakan sebuah persekutuan, sebuah acara doa malam, tapi di tempat umum. Di media sosial semacam ini namanya tempat umum, kecuali kalau kita berada di satu tempat dikelilingi 4 tembok, terpisah dengan dunia luar, nah itu tidak bisa diganggu. Itu pun kadang-kadang masih bisa juga diganggu orang. Jadi ya harap kita dengan hati-hati dan dengan bijak menyikapi hal-hal semacam ini. Nah, jadi untuk yang pertama, saya rasa saya ingin menanggapi dulu dari sisi teknik. Kaitannya adalah bagaimana kita bersikap terhadap media sosial menggunakan kasus ini. Jadi kalau saya mengetengahkan nilai yang dapat saya sampaikan untuk jawaban yang pertama ini, jadi pengajaran tentang masuk surga, bagian yang pertama, part yang pertama, ini sekali lagi menanggapi pertanyaan dari Bapak Agus Santoso di Wirosari, Gerobogan. Nah, saya memberikan nilai yang harus kita ingat dan menjadi pegangan dalam hal ini, kira-kira bunyinya begini. Hati-hati menerima segala informasi dari media sosial. Lebih baik tetap tenang dulu, miliki prinsip berpegang pada kebenaran, mohon hikmat dari Tuhan atau Roh Kudus. Mohon hikmat dari Roh Kudus, seperti itu ya. Jadi Pak Agus Santoso sudah bagus sekali ini melempar ini ke sini supaya kita semua lebih berhati-hati. Makanya saya lanjutkan dengan nilai ini, saya ulangi, hati-hati menerima segala informasi dari media sosial, lebih baik tetap tenang dulu, miliki prinsip berpegang pada kebenaran, mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara-saudara. Beberapa hari ini sampai saat ini ya saya belum mengajak untuk lebih dulu memuji atau menyembah Tuhan dulu ya. Jadi saya menunggu pemulihan lebih tuntas supaya kita bisa lagi sebelum berdoa ada satu pujian bagi Tuhan. Tapi untuk hari ini langsung saja kita akan berdoa, kita berdoa syafaat dan juga berdoa untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kita dalam minggu ini untuk didoakan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami menguji segala sesuatu dan berpegang yang baik, berpegang kepada kebenaran dan kekudusan Tuhan. Terima kasih untuk pertanyaan dari hamba-Mu Pak Agus Santoso yang memicu kami untuk berpikir lebih kritis, lebih hati-hati, lebih memohon hikmat dari Tuhan, khususnya dalam menghadapi segala informasi yang kami terima dari media sosial. Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan memberikan kepada kami kecerdasan dan juga kemampuan untuk menimbang, sehingga segala sesuatu yang kami terima khususnya dari media sosial yang sekarang banyak kami gunakan oleh masyarakat dunia, dan biarlah Tuhan menolong kami umat beriman dapat menggunakan segala fasilitas yang Tuhan izinkan diraih oleh umat manusia. Sekarang ini kami gunakan ini menjadi lebih baik, dan kami dijauhkan dari segala pencobaan, segala informasi-informasi yang menyesatkan, dan biarlah sesuai dengan firman-Mu, Tuhan memberikan kepada kami hikmat, kekuatan, kecerdasan, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, dan biarlah kami boleh terus mengkritisi apapun yang boleh kami terima. Kami berpegang kepada kebenaran dan kekudusan Tuhan semata. Terima kasih. Kami sekarang juga berdoa untuk semua masyarakat beriman, khususnya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Kristus. Tuhan berkati sehingga bijak dalam menggunakan media sosial, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, tetapi mohon Tuhan berkenan menggunakan media ini juga dapat kami gunakan untuk membawa keselamatan bagi banyak orang, membawa orang-orang jahat menjadi baik, oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Tuhan sendiri, membawa banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, terutama pertemuan yang dilakukan antar negara di Bali dalam hari-hari ini, pertemuan G20. Kami menyerahkan supaya semuanya berjalan dalam kebaikan, kedamaian dari Tuhan, dan Tuhan menolong menjadi tuan rumah yang baik, khususnya untuk pertemuan dari banyak kepala negara anggota G20. Berkati kepala negara kami dengan seluruh perangkat yang ada, semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Ini doa syafaat kami. Dan sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohano Wibowo, saudara kami di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, dan saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo yang sekarang ada di ruang ICU Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Berkati Pak Joko Widodo beserta dengan semua anak cucu dalam mendampingi anggota keluarga yang sekarang dirawat di rumah sakit. Mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah kami berdoa. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Sri Saptorini. Tuhan yang memberi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon Tuhan menolong semua yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan kami setiap hari, masa-masa belajar kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, yang kami kerjakan sesuai dengan keahlian maupun usaha yang ada, semua yang kami kerjakan dalam mata pencaharian kami, bahkan juga untuk pelayanan kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang
menolong terus memimpin kepada kesempurnaan, ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih setiap hari Tuhan membawa kami dengan semua yang kami kerjakan ini. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara, dan kembali saya mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang live streamingnya dilaksanakan setiap jam 5 pagi, juga hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang doa pagi itu temanya berbeda, membaca kitab suci secara berkesinambungan. Jadi kalau yang tekun bersama dengan kami nanti akan merenungkan seluruh isi kitab suci, saudara ya. Dan saudara kalau masuk pas live streaming, keuntungannya adalah bisa berinteraksi dengan kami melalui kolom chatting, saudara ya. Bahkan juga mengirimkan doa-doa yang diminta untuk kita doakan bersama-sama. Dan kalau terlambat tidak bisa mengikuti pas live streaming, saudara, tapi ingin melanjutkan mendengarkan pengajaran ataupun renungan singkat yang ada, saudara tetap bisa membuka di channel kami setelah tayang, tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih kalau yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.